Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mestinya berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa muqablah ta'alumi. Amin. Dan juga tilawah seperti biasa, kita satu halaman terlebih dahulu. Dibuka halaman berapa? Iya, 328 ya. Oke. Pimpin juga yang ikhwan lah ya. 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 Zikri. Astagfirullahaladzim ya, semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Gimana kabarnya? Sekali lagi, hari ini udah sarapan semua ya di kantin ya. Oke, biar semangat Ustazah ada ice breaking dulu, biar semuanya fokus ke materi hari ini ya. Jika Ustazah katakan pagi, maka tepuknya 1 kali. Gitu, coba semuanya pagi. Oke, kalau siang berarti 2. Siang. Oke, kalau sore berarti 3 kali. Sore. Kalau malam nggak tepuk ya, tap gitu ya. Yuk, malam. Ya, masih kena. Kita tes ya. Pagi, 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 sore, sore, pagi, malam. Oh, belum fokus. Sekali lagi ya. Biar fokus ya. Malam nggak ada tepuk tuh ya. Pagi, pagi, siang, pagi, sore, siang, malam. Oke, luar biasa ya. Udah fokus? Berarti sudah siap menerima materi hari ini ya? Siap ya? Oke, berarti hari ini kita tentang karir, layanan karir dari Ustazah. Judulnya atau tema topik pada hari ini yaitu cara memilih profesi dengan cara yang smart ya. Apa itu smart? Ya, nanti kita akan lihat apakah pintar itu artinya smart atau yang bagaimana yang di materi ini ya. Oke, nah ini langkah-langkahnya Ananda Ustazah yang akan kita lakukan ya. Tapi sebelumnya, siapa teman-teman kita di sini yang belum hadir di sekolah pada hari ini? Yang tidak hadir, absen, ada? Indani, yang akhwatnya Indani. Sakit keterangannya. Indani sakit. Ya, semoga segera pulih ya teman-teman yang sakit ya. Ya, jadi hari ini Ananda Ustazah kita akan mempelajari pertama tentang tujuannya apa sih kita mempelajari tentang profesi dengan cara smart ini. Terus yang kedua juga ada manfaatnya, tentu ya pasti ada manfaat. Terus yang ketiga diskusi kelompok, nantinya setelah materi selesai ada diskusi kelompok secara sederhana saja, tidak perlu berlama-lama. Lalu dipresentasikan mana yang mau aja random ya, atau Ustazah pilih nanti, dan lalu nanti baru kita ada misi Google Form untuk pencapaian antum di hari ini ya tentang materinya dan penutup untuk di akhir pembelajaran itu ya. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran Ananda Ustazah sekalian ya. Jadi memang gunanya materi hari ini adalah untuk memahami sejatinya ya, untuk memahami bagaimana pentingnya suatu profesi dalam hidup kita ya, pasti ya. Nah, jadi bagaimana kita mampu memilih profesi itu atau menentukan jenis profesinya. Nah, untuk kita lakukan yang misalnya akan datang dengan cara yang smart. Nah, cara yang smartnya bagaimana? Apakah memang kita pilih cap-cip aja nih profesi itu atau bagaimana? Tentu ada caranya kan. Nanti kita akan masuk dengan cara yang smart ini ya. Nah, kita masuk dulu persepsinya Ananda Ustazah ya. Jadi kalau waktu kecil ada nggak yang punya cita-cita? Apa kira-kira?
Dokter, ya. Waktu kecil nih ditanyakan, Zikri mau jadi apa nak besar nanti? Apa jawabannya? Polisi. Ada lagi, Akram? Mau jadi apa ketika nanti besar? Jawabannya pas dulu masih kecil. Tentara, ya kan, ada yang jadi astronot dia bilang, ya. Aisyah jadi apa waktu kecil bilangnya? Dokter. Kalau sekarang nih, usia sekarang antum ditanya lagi, jawabannya sama nggak dengan yang kemarin? Zikri. Berbeda, ya. Kenapa? Kayak berat gitu ya nyampaikan mau jadi apa setelah di usia ini, betul nggak? Nah itu dia, berarti memang ternyata seiring berjalannya waktu antum dewasa, ternyata antum itu mulai berpikir, mulai ada fakta-fakta yang antum jumpai, ternyata dipertimbangkanlah beberapa profesi itu untuk memungkinkan nggak untuk dicapai. Benar ya? Begitu. Nah itulah bagaimana caranya kita kita berpikir loh dengan cara kita yang sudah bertumbuh dan berkembang saat ini, kita akhirnya mempertimbangkan banyak hal memilih profesi, gitu ya. Tapi sebelumnya tahu nggak apa itu profesi? Yang di ujung siapa? Yang mau? Yang di ujung Apis ya? Rahman. Apa profesi itu, Man? Profesi apa sih? Sederhananya aja lah. Profesi apa? Pekerjaan. Oke, yang akhwat, profesi itu apa? Azila? Pekerjaan, ya. Nah, oke, berarti kalau dari segi kata memang artinya memang ini ya, secara arti kata dia memang punya pengertian itu sebagai janji atau pekerjaan memang ya. Nah, tapi kalau misalnya dari arti singkatnya ya, Ananda Ustazah, dia itu memang mempunyai arti ya, arti sempitnya itu kegiatan yang dijalankan ya sehari-hari ya, tapi berlaku norma di situ. Jadi nggak sembarang ngelakuin kegiatan, tapi ada yang kita turutin, ada rule-nya, ada aturannya, itulah profesi ya. Nah seperti itu. Lalu Ustazah, bagaimana caranya memilih profesi yang smart itu? Apa sih smart? Apakah emang pintar saja? Ternyata tidak. Ternyata smart itu, Anda Ustazah, dia ada terbagi menjadi 5 kata. Yang S-nya itu apa? Iya, apa namanya itu? Spesifik. Yang M itu artinya singkatan dari measurable. Yang A itu achievable. Yang R reality based. Yang terakhir ada time based. Nah ternyata kita perlu suatu ini ya, target ya untuk menentukan profesi itu apa dengan cara yang smart ini. Masuk ke S yang pertama ya, atau huruf S yang pertama di smart itu tadi adalah spesifik. Nah kita menentukan itu nggak boleh yang terlalu universal, terlalu luas, itu kita terlalu luas itu bahkan menjebak kita untuk menentukan tujuan tadi. Nah kalau misalnya antum memilih profesi harusnya secara spesifik harusnya ya, dengan cara apa? Dicita-citakan secara spesifik, jelas gitu. Apa mau jadi apa nanti waktu tamat SMA? Yang sukses, orang sukses itu tidak spesifik. Antum mau jadi orang yang masuk surga dengan cara apa? Nggak spesifik berarti juga. Atau lagi apa? Ingin bahagiakan orang tua. Ya udah, bahagia dengan cara apa? Tidak spesifik. Berarti apa itu spesifik? Yang menjurus ya, yang menjurus ke poin-poinnya. Contohnya apa? Nah, ingin menjadi dokter forensik misalnya, jelas dokternya kan. Ingin menjadi tentara, jelas. Polisi, guru matematika misalnya begitu ya. Atau menjadi ahli gizi, jelas. Jadi profesi-profesi yang memang dia spesifik ya. Paham ya? Lalu yang kedua ada huruf M lagi, Anda Ustazah. Measurable ya. Apa itu measurable? Bagaimana antum bisa memilih ya profesi tapi dapat diukur, dapat antum ukur baik buruknya, kemudian kemudahan dan kesukarannya untuk digapai gitu. Jadi tidak sembarangan kita memilih. Contoh nih, ada yang memang dia mempertimbangkan guru karena dia memang jago di situ gitu. Ada nih dia udah lah, mohon maaf kata nih ya, dia badannya mini gitu ya, kecil gitu badannya. Tapi dia pengen jadi polisi, itu kan dari syarat kan sudah kena misalnya, tidak tingginya sekian, tidak memenuhi standar tingginya udah kena gitu. Nah kenapa? Karena dia tidak bisa mengukur gitu, bisa nggak dia gapai profesi yang dia mau dengan itu, yang dia mau itu dengan cara yang dia miliki gitu kan nggak bisa begitu. Nah makanya harus dengan cara-cara yang dapat diukur bagaimana kita bisa menggapai itu measurable namanya. Nah, yang ketiga ada achievable, ya. Bagaimana antum bisa
ini ya, memilih profesi itu yang dapat dicapai. Nah, artinya tuh memang dia dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesempatan yang kita punya. Nah, contohnya bagaimana? Yang misalnya antum itu kayak Syifa misalnya kan dia public speakingnya bagus. Nah, jadi dia gampang akan meraih mungkin di profesi yang mengarah-arah ke public speaking. Entah mungkin dia seorang jurnalis, wartawan begitu di stasiun televisi, karena dia punya kemampuan yang bisa dia capai dengan cara itu gitu. Atau mungkin antum pinter biologi, akhirnya pilih FK gitu kan, nggak apa-apa. Nah, atau mungkin ada nggak beberapa hal atau yang kemampuan yang kita punya, akhirnya kita bisa merasa kita dapat mencapai itu, achievable. Nah, kita bisa mencapai ya. Nah, terus lagi yang keempat ada reality based ya. Nah, ini yang orang-orang tuh salah kaprah di sini. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh terlalu muluk-muluk dia. Kenapa muluk-muluknya? Contoh kecil, dia pengen jadi seorang ini ya, apa namanya tuh, menciptakan nuklir dibilangnya, atau astronot, tapi dia nggak pernah membahas tentang astronomi, dia tidak tahu bagaimana ilmu sains atau fisika gitu. Atau mungkin dia mau ke Mars katanya, itu terlalu muluk-muluk, tidak realita ya. Makanya antum pun ketika kita memilih profesi yang kita tuju ataupun kita prodi yang kita mau, kita juga harus menganut yang namanya tuh reality base ya. Realitanya tuh bisa kita gapai gitu, kita sesuai dengan keadaan kita saat ini gitu. Nah, antum misalnya nih mau jadi apalah ya, contohnya yang kayak misalnya dia suka penerbangan, akhirnya dia mau pramugari misalnya, tapi sama tadi dia takut ketinggian, dia juga nggak bisa apa namanya tuh, terlalu susah untuk dia kuliah untuk pramugari karena mungkin penampilannya dan segala macam, karena kan dipertimbangkan itunya ya. Nah, makanya tidak realistis. Berarti pilihan-pilihan yang gagal Ananda Ustazah itu kadang-kadang karena tidak realistis dalam hidupnya gitu ya. Nah, yang terakhir apa? Ada yang huruf T terakhir di SMART itu, yaitu adalah time based. Nah, ini yang maksudnya itu memang harus memiliki target waktu. Tidak mungkin kita mau menjadi seorang dokter atau menjadi seorang lulusan polisi kita sembarang-sembarang aja nih. Atau antum mau kuliah lagi nih di Al-Azhar Mesir misalnya, ke luar negeri, tidak ada target-target yang jelas. Nah, bagaimana kita bisa menggapai itu kalau tidak ada tujuan-tujuan yang jelas? Jadi orang-orang yang terbiasa mengatur waktunya, dia akan bisa mencapai tujuan dengan sangat matang ya. Jadi kalau sekarang ini antum pengen keluar luar negeri, misalnya kan kelas 12, pengen lagi nanti nyambung lagi atau pengen kerja langsung, apa yang antum lakukan itu untuk kedepannya? Apa rencananya? Kapan target-targetnya? Misalnya bulan sekian udah harus apa gitu, bulan sekian udah harus gimana yang kita lakukan begitu. Itulah yang dikatakan sebagai time based ya, punya waktu, punya ini ya, namanya itu punya target waktu yang jelas begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa tadi yang SMART tadi apa? Yang spesifik ya, berarti contoh spesifik apa? Contoh profesi yang spesifik. Dokter, terus lagi? Pengacara boleh, oke. Nah, yang M tadi apa kepanjangannya? Measurable. Apa contohnya measurable itu? Measurable tadi apa? Dapat diukur? Ini ya. Nah, kalau misalnya ada kemampuan ya, antum bisa mengukur itu di diri kita. Kita punya kemampuan itu dan kita bisa menggapai dengan cara yang itu ya, measurable. Ada lagi yang apa lagi? A ya, huruf A tadi apa? Achievable ya. Nah, achievable itu yang bagaimana antum bisa mencapai tujuan atau profesi yang diinginkan. Nah, yang R tadi apa? Reality based ya, harus yang bersifat realistis dalam hidup kita bisa mencapainya gitu. Kita bisa melakukannya dengan cara-cara yang kita punya, kemampuan kita dan sebagainya. Terakhir apa? T ya, yang tadi ada huruf T, time based ya. Nah, inilah antum, selagi antum punya cita-cita, impian, antum perlu merencanakan dengan matang bagaimana waktu-waktu yang antum persiapkan itu, kapan harus memulai, kapan harus tes-tesnya, apa yang dipersiapkan begitu. Jadi itulah namanya tujuan ataupun target waktu yang kita punya. Jadi orang-orang yang memang menggapai apa yang diinginkan, dia terrealisasi dan tersusun dengan baik waktu-waktunya. Dia mempertimbangkan segala sesuatunya, dia rencanakan dengan matang. Itulah orang-orang yang memang dia bisa menggapai apa yang dia
inginkan dengan cara yang mudah gitu ya. Nah, inilah tadi maksudnya tadi dari materi hari ini. Bagaimana antum memilih profesi dengan cara yang smart tadi, tidak asal-asal pilih ya. Nah, kalau kita bisa lihat video yang berikut ini, bagaimana dia karir tapi tidak menggunakan cara smart ya. Kita lihat ya. Oke, silakan disimak videonya terlebih dahulu. Setelah dia mungkin melalui banyak hal, akhirnya dia baru mungkin menemukan yang dia bisa, yang dia anggap ini ya memungkinkan untuk dia kerjakan gitu ya. Nah, itu tadi akibatnya kalau kita sembarangan memilih profesi Ananda Ustazah ya, tanpa perhitungan yang matang, tanpa ada ketercapaian yang jelas yang kita lakukan, kita akan menjadi orang yang sia-sia dalam berkarir gitu. Apalagi kan karir ini kan kalau bisa kan menjadi sebuah kegiatan yang kita lakukan sepanjang hidup kita, yang kita senangi dan kita akan digaji dari itu ya kan. Nah, itulah karir tadi. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal yang kita senangi dan kita mampu untuk melakukan itu secara terus-menerus begitu. Nah, jadi kalau kita sembarangan, tidak ada yang namanya itu spesifik karir, tidak bisa melihat kemampuan diri kita di mana, kita akan menjadi orang yang gampang untuk ganti-ganti karir karena tidak nyaman di satu karir yang tertentu karena mungkin kita nggak ahli di situ gitu. Makanya nanti beberapa karir itu ada beberapa bidang besar dia biasanya ya. Ada bidang kesehatan ya Ananda Ustazah, ada bidang politik, ada bidang sosial, ada lagi bidang pendidikan ya. Nah, ada lagi nanti di bidang sains, terus lagi ada apa? Di bidang yang belum kesebut, ilmu terapan ya, ada juga gitu. Nah, silakan nanti antum bentuk kelompok ya, boleh diputar aja kursinya, akhirnya menjadi 6 kelompok ya, yang ikhwan silakan sederet aja. Antum silakan diskusikan di berbagai bidang yang antum pilih, bidang apa yang antum mau. Misalnya antum memilih, kelompok antum memilih bidang pendidikan, apa aja profesi yang antum tahu di situ ya. Apa aja di bidang pendidikan? Ada dosen ya, guru, fasilitator dan segala macam antum bisa menyebutkan. Kalau bidang kesehatan juga gitu, antum bisa menyebutkan beberapa yang kesehatan itu bidangnya apa aja, profesi bidangnya. Nah, silakan ya. Oke, silakan diputar kursinya membentuk kelompok masing-masing. Pilih satu bidang ya, sekali lagi pilih satu bidang yang antum akan diskusikan. Nggak apa-apa, nanti kita akan inikan aja. Nggak satu kelompok satu ya, oke. Ya, yang ikhwan silakan pilih satu bidang karir yang antum kuasai dan tulis apa profesinya yang di dalam itu. Contoh nih, enggak, diskusikan aja. Boleh aja untuk besar-besar. Kan bidang tuh ada ini ya. Bidang karir itu ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang politik, apa? Ya, bilang nih bidang apa? Contoh nih bidang pendidikan, profesi karirnya apa aja? Sebutin semuanya yang antum tahu. Hasil diskusi. Itu aja. Satu nih ya, oke, gampang ya, itu aja ya. Oke, sekali lagi ya, bebas. Terus aja bidang apa yang mau kita kaji untuk menjabarkan jenis profesinya. Seperti itu. Contoh nih kelompok ini milih bidang kesehatan misalnya. Apa profesi pekerjaannya yang di bidang kesehatan tuh? Banyak kan? Iya, bidan, ahli gizi, dokter pasti segala macam. Ada lanjutannya itu aja. Apa? Lanjutan misalnya. Enggak, itu aja. Nanti tinggal dibacakan aja ke depan di kelompoknya masing-masing. Udah ya? Oke, silakan diskusi ya. Sambil azan kita dengarkan azan terlebih dahulu ya. Paham kan tugasnya ya? Oke, diskusikan sebanyak mungkin profesi karir yang kita tahu di bidang-bidang itu ya. Oke, satu bidang aja. Oke, macam-macam, boleh dibuat mind mapping boleh. Cantikan. Sain tuh dia dia bidan tuh. Yang di puskesmas itu apa tuh, Zak? Banyak tuh, puskesmas tuh ada apotekernya, ada kebidanan, ada keperawatan. Sudah? Ngerti kan? Yang tugasnya? Iya, bidang apa? Disebutkan ya, bidang apa? Bidang hukum. Bidang politik boleh? Ya politik, ya. Ya, tambah lagi bidangnya kalau dikit ketemunya. Bidang apa lagi? Bidangnya gitu ya. Tambah lagi Apa? bidangnya. Bidang Coba
Ustazah kasih clue, coba di bidang pendidikan, tahu nggak? Bisa jabarkan nggak apa aja? Pendidikan, pendidikan. Apakah hanya guru saja pendidikan itu? Dosen, PNS. PNS itu semuanya hampir ada PNS ya. Oh, banyak ya. Oke, good. Perawatan ada ahli gizi, tapi spesifik ahli gizi itu kurang tahu. Terus ada farmasi, ada bagian, ada kesehatan masyarakat. Sudah semua ya, Nanda Ustazah sepertinya. Kita mulai untuk saling menyampaikan apa yang sudah didiskusikan. Ada yang kelompok yang mau pertama? Yang ikhwan tadi apa saja? Ayo, oke bagus. Kelompok Syifa ya. Silakan Syifa berdiri di depan aja Syifa. Oke, syukran Syifa ya. Siapa aja anggota kelompoknya dan sebutkan bidangnya ya, lalu profesinya apa. Jadi disebut yang ini juga disebut. Oke. Coba kita dengarkan ya, apakah ada bidang yang sama? Oke, baik. Assalamualaikum Oke, sini lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kelompok Ana itu ada Ana sendiri, Amel Syifatira, lalu ada Al-Fatihah Nur Salsabila Putri, lalu ada Neza Syifa Isninaya, dan Najwa Devina Yanda. Jadi di sini kami memilih bidang karir kesehatan. Jadi di sini kami ada pertama profesinya itu ada dokter. Dokter itu ada klasifikasinya lagi, ada dokter hewan, dokter forensik, dokter gigi, dokter bedah, psikiater, dokter anak, dokter HT, dokter penyakit dalam, dokter kecantikan, dokter objin, dokter mata, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada perawat, juga ada bidan, yang keempat ada K3. Oke, Kerja juga. Iya. Terus ada ahli gizi, ada apoteker, ada psikolog, ada kesehatan masyarakat, ada kesehatan lingkungan. Oke. Mungkin sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu ya. Nah, dari yang ikhwannya, kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ya, Akrom. Angga, antara Akrom dan Angga siapa yang maju? Perwakilan kelompok. Oke, boleh. Silakan di depan sini ya. Iya, aplaus dulu dong, kasih semangat. Iya, walaupun sudah siang tetap semangat ternyata Nanda Ustazah ya. Sampaikan namanya kelompoknya dulu ya, enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Ikhwan yang berisi Beranggotakan ya. Angga, Akram, Haikal, Saudara Jatuh. Kami milih bidang sosial. Oke, bidang sosial ya. Apa aja profesinya? Ada reporter, sama wartawan, mau berita, MC, YouTuber, TikToker, Telegram. Survei, sekdes, Padesa. Oke, terima kasih. Sekarang YouTuber itu menjadi profesi ya. Aplaus dulu untuk kelompok 1 Ikhwan ya, luar biasa. Ada lagi? Tadi yang buat mind mapping tadi juga ada ya kelompoknya Akila dan Ayu tadi ya. Ayo Ayu, boleh yuk dipresentasikan Ayu, luar biasa. Maju ke depan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok anak itu mengambil bidang karir yaitu tentang kesehatan. Kelompok anak ada Ayu, Akila, Fitria, sama Riza. Oke. Kalau yang kami dapat, kesehatan itu dibagi ada kedokteran. Kedokteran itu ada banyak spesifiknya. Terus ada keperawatan, ada ahli gizi, ada farmasi, ada bidan, dan juga kesehatan masyarakat. Oke, ada lagi? Nah, kalau Ayu tadi ada kayak tertarik di profesi tadi itu yuk? Ada nggak? Ada. Oke, apa? Profesi apa? Antara kebidanan sama keperawatan. Oke, luar biasa ya. Aplaus dulu untuk kelompok Ayu, luar biasa. Terakhir ada yang mau sampaikan hasil diskusinya? Apa kelompok Azil? Ayo, siapa yang mau? Ayo. Boleh. Antara Aisyah dan Ikhwan ya. Yang mana? Kelompok Azil. Oke, Aisyah boleh. Nanti boleh deh terakhir kalau misalnya mau ya. Kan sebentar ya nyampaikannya ya. Kelompok Aisyah silakan maju sampaikan hasil diskusinya. Kita dengar ya. Jadi kelompok kami ini mendapatkan
dalam bidang seni, Zah. Oke, bidang seni. Ya, ada aktor, penyanyi, komedian, penulis, pelukis, fotografi, desain digital, penyair, sastrawan, seniman, ilustrator, dan juga sutradara. Oke, luar biasa. Siapa aja anggota kelompoknya? Ada Sabrina, ada Ana, Hasya, ada Wafi, dan juga ada Azila. Oke, applause dulu ya, luar biasa. Dan sekarang bidang seni yang kayak content creator ya, bisnis digital tuh lagi marak-maraknya ya sekarang ya, di era-era digital sekarang itu Gen Z luar biasa tertarik dengan hal-hal yang berbau digital tuh luar biasa. Nah, makanya banyak beberapa profesi-profesi baru yang muncul sebenarnya tahun ini ya. Nah, oke, terakhir Rahman. Ayo Rahman, sampaikan hasil diskusi kelompoknya, silakan. Terakhir ya, sebelum kita penutupan ya, Ananda Ustazah. Iya, perkenalkan nama kelompoknya dan apa hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Isan Pride. Apa sekali lagi? Mengadakan penerapan Evan, Isan sama Cikri. Oke. Kami mengambil dari bidang hukum, profesi itu pengacara, hakim, jaksa dan menteri untuk. Itu juga ada bidang pendidikan, di guru, dosen, ustaz. Oh iya, bisa ya, bisa. Oke, luar biasa. Terima kasih Rahman. Applause untuk kita semua, Nanda Ustazah, luar biasa ya. Nah, berarti ternyata udah banyak mampu untuk menjabarkan profesi ya di kelas ini ya, luar biasa. Tapi dengan cara memilih yang smart harusnya ya. Jadi bagaimana kita tahu berbagai profesi-profesi, tapi kita juga harus memilih dengan cara-cara yang smart ya. Nah, bagaimana kita bisa mempertimbangkan semua itu dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki ya, sebagai bentuk dari kita untuk menggapai dan mencapai dengan realistisnya kita mencapai tujuan dan profesi karir kita ya. Oke ya, Anda Ustazah, adakah yang mau bertanya sampai saat ini? Sudah paham semua ya tentang materi ini ya? Alhamdulillah sudah ya. Oke, nanti Ustazah akan share di grup WA kelasnya, ada beberapa pertanyaan ya di Google Form yang itu tuh bersifat sebagai evaluasi dari penilaian akhir Ustazah di materi hari ini. Apakah antum paham ataukah masih harus diulang lagi untuk kedepannya materi di kemudian hari ya, karena mungkin kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana profesi-profesi yang memang real untuk dicapai ya, atau mungkin bisa membantu antum mungkin dengan cara memberikan tes-tes psikotes yang lain ya, biar bisa gampang menentukan apa sih sebenarnya yang kita punya passion itu di mana begitu ya. Ada yang belum paham? Sudah paham nih? Nah, kalau misalnya udah paham, coba satu orang atau beberapa orang yang sudah yakin dengan profesi yang dia pilih. Ada? Yang akrom dulu. Profesi apa akrom yang sudah akrom punya untuk capai setelah SMA ini, ada nggak? Apa namanya? Pokoknya di PT-PT itu enggak? Oh, di perusahaan-perusahaan. Oke. Berarti ada tekniknya gitu? Mau ngambil? Kimia murni apa teknik kimia? Banyak ya jenis kimianya. Kimia murni ya, jadi mau kerja di Pertamina ya, insya Allah ya. Oke, emang perusahaan yang besar memegang itu ya sekarang ya. Oke, amin ya, semoga tercapai ya. Dan antum juga kita perlu untuk sesering mungkin membahas apa yang kita mau ya, apa yang akan kita pilih ke depannya gitu ya. Nah, karena tidak lama lagi ya antum ya Nanda Ustazah, tidak lama lagi terhitung bulan saja ya untuk harus bisa fix memilih profesi ke depannya, untuk memilih karir apa yang akan kita akan kita capai nanti setelah SMA ini begitu ya. Lagi deh yang terakhir, yang untuk yang akhwatnya Azila boleh berbagi. Azila boleh berbagi apa profesi yang sudah ada bayang-bayang Azila nih mau ngambil nanti setelah dengan cara-cara yang smart ini. Coba Azila. Ya, situ aja boleh, berdiri boleh. Profesi yang kira-kira ingin jadi apa, yang tapi sesuai dengan ukuran yang smart tadi yang udah kita bahas. Nah, apa kira-kira? Kalau ngelihat kondisi saat ini, yang potensi perkembangan dunia saat ini, mungkin salah satunya engineer atau insinyur. Engineering ya, atau insinyur ya. Luar biasa nih. Jarang loh akhwat pengen jadi insinyur tuh jarang. Kita doakan
doakan ya semoga Alfitia ternyata lulusannya itu pertama kali insinyur adalah Azila ya, semoga ya. Amin ya. Oke, amin ya Allah ya. Oke, bagaimana sudah paham semua ya? Semoga Allah memberikan antum kepahaman dengan materi pada hari ini ya. Nah, jadi untuk itu Ustazah akhiri kita tutup dengan lafaz hamdalah rendah Ustazah.